Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ilmu komputer. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi routing dan DHCP pada Debian 8. Dan untuk yang pertama, saya akan mencoba untuk konfigurasi routing terlebih dahulu. Apabila kita ingin mencoba untuk routing dan DHCP ini, diwajibkan komputer kita terhubung dengan internet. Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke properties, lalu pilih IP sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu jangan lupa masukkan subnet max dan DNS dan lain-lain, dan jangan lupa gateway-nya. Setelah itu oke, lalu keluar dan kita cek pada Ethernet 3. Setelah kita cek, lalu kita close dan masuk ke setting VirtualBox-nya, masuk ke jaringan. Setelah itu yang pertama kita pilih VirtualBox host only adapter, yang kedua kita pilih jaringan internal, dan jangan lupa kita namanya sesuaikan dengan klien kita yang akan kita coba cek nanti. Untuk yang pertama, saya akan coba untuk konfigurasi routing terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan coba DHCP server. Dan apabila kita ingin mencoba untuk routing dan DHCP ini, kita diwajibkan untuk komputer kita terhubung dengan internet, dan kita cek IP-nya. Setelah itu kita untuk mengubah IP-nya kita bisa menggunakan dengan komen nano/etc/network/interface, dan setelah itu enter. Dan saya akan mencoba untuk mengubah IP address-nya, netmax-nya, gateway, DNS, dan lain-lain. Dan untuk perbedaan spesifik antara routing statik dan dinamik ini, untuk routing statik berfungsi pada protokol IP, dan routing dinamik ini berfungsi pada interrouting protokol. Dan untuk routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing, dan untuk routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Nah, setelah itu kita masukkan DNS-nya, dan saya menggunakan DNS Google dan DNS server. Dan untuk routing ini adalah suatu proses protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute atau jalur dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dan routing ini bisa dikatakan sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskannya ke jaringan yang satu tadi ke jaringan yang lainnya. Dan itu juga berdasarkan protokol tertentu atau biasa disebut dengan route. Atau informasi route ini ada dua jenis, yaitu routing statik dan routing dinamis tadi. Dan apabila ada yang belum tahu apa itu routing statis dan dinamis, untuk routing statis adalah proses di mana administrator harus mengatur secara manual, ya satu-satu. Dan untuk routing dinamis ini adalah tabel routing yang secara otomatis dihasilkan menggunakan algoritma seperti RIP dan OSPF. Setelah seperti ini kita tekan CTRL-X lalu Y, enter, dan kita cek IP-nya. Setelah kita cek, lalu kita restart dengan menggunakan komen /etc/networking, maaf salah, /ini titik D lalu /networking restart. Setelah itu enter, dan jika oke berarti berhasil. Nah, maka IP yang telah kita konfigurasikan tadi telah berhasil. Nah, lalu kita coba lagi if config. Jika masih belum muncul IP yang sesuai dengan kita konfigurasikan tadi, kita coba untuk restart menggunakan init 6 atau bisa menggunakan dengan reboot.
masuk ke user root lagi, enter, masukkan password. Setelah itu kita coba if config. Nah, IP telah sesuai, dan jika telah sesuai maka konfigurasi kita telah benar atau sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan tadi. Untuk command selanjutnya yaitu nano/etc/sysctl.conf, lalu enter. Setelah itu kita hapus tanda hashtag pada net IP versi 4 IP forward. Setelah itu exit lalu yes, enter. Dan setelah seperti itu kita ke nano lagi /etc/rc.local, lalu enter. Nah, pada tahap ini kita tambahkan IP tables, lalu kita masukkan IP tables strip T, lalu NAT spasi post routing, lalu strip J masuk AD. Dan untuk fungsi command nano ini, command nano/etc/rc lokal ini bertujuan supaya konfigurasi IP tables yang telah kita ketikkan di konsol tadi tidak hilang ketika router kita di restart. Kurang menambahkan strip A besar. Dan apabila telah selesai, kita lalu ctrl-x, lalu Y, enter. Lalu kita coba untuk restart. Ini 6, lalu enter. Kita masuk ke user root lagi, dan selanjutnya kita akan coba ping DNS Google dan hasilnya TTL. Lalu saya akan mencoba untuk pada kliennya, kita ke setting terlebih dahulu, ke network, internal network adapternya, dan sesuaikan namanya dengan Debian yang tadi. Kita akan coba ke control panel, lalu ke network, lalu connect network connection. Tunggu beberapa saat. Lalu seperti ini, kita klik kanan, properties, lalu kita ubah IP-nya dengan secara manual. Kita masukkan IP-nya sesuai keinginan kita. Dan untuk penambahan IP secara manual ini, kita jangan lupa untuk menambahkan gateway-nya, default gateway-nya, dan DNS servernya. Untuk DNS-nya minimal ya DNS server Google. Setelah terkonfigurasi, kita tunggu beberapa saat sampai komputernya terkonek dengan Debian tadi. Apabila masih belum terhubung, kita coba untuk bisa meng-disablekan dan enablekannya lagi. Dan bisa juga kita refresh. Lalu kita akan coba untuk cek pada Google Chrome, ketikan misalnya website detik.com.
kenapa saya tidak pakai Internet Explorer? Karena apabila kita search misalnya seperti detik.com, maka seperti ada problem. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan coba untuk DHCP server. Yang pertama kita masukkan komen ke nano /etc apt source.list. Nah, pada saat seperti ini kita akan memasukkan repositori, dan repositori ini merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux, dan singkatnya suatu paket aplikasi dalam distribusi Linux. Dan untuk fungsinya sebagai penunjang kinerja dari sebuah program atau aplikasi dan sebagainya. Untuk repositori yang deb ini adalah binary package, yang sedangkan yang deb src ini untuk source code atau sebagai kode sumbernya. Syarat untuk menginstal repo ini dibutuhkannya akses internet. Apabila tidak, maka tidak akan terinstall. Untuk video kali ini saya menggunakan repositori katalo sby data utama net.id. Apabila telah selesai, kita tekan ctrl-x lalu y lalu enter. Setelah menambahkan repositori, kita akan coba untuk apt get update. Dan apabila kita gagal dalam mendownload repositori ini, kemungkinan kita tidak ada internet pada Debian-nya dan repositori kita tidak cocok. Apabila tidak cocok, kita bisa menggunakan repositori yang lain. Dan untuk tahap selanjutnya, kita akan menginstal Debian Keyring dengan komen apt get install Debian strip keyring Debian strip archive strip keyring. Dan setelah itu kita ketikkan apt strip get update lagi. Ya, mungkin fungsi secara umum DHCP ini yaitu digunakan untuk memberikan penyewaan IP address secara otomatis kepada komputer klien yang tersambung jaringannya dengan server. Dan DHCP ini mempercepat kinerja komputer klien dalam proses pengiriman atau pengolahan data. Dan untuk yang terakhir, server DHCP server ini memiliki keuntungan bisa memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis, dan itu pun tergantung keinginan klien. Dan untuk pengertian dari DHCP ini memiliki singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, atau salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address terhadap host yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. Nah, untuk DHCP server ini merupakan komputer yang berfungsi memberi pinjaman IP address ke host yang ada. Apabila host yang mendapat pinjaman IP address dari DHCP server ini, nah ini biasa disebut sebagai DHCP client. Dan di mana ada server pasti ada klien juga kan. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Dan untuk DHCP client ini suatu perangkat klien yang mengoperasikan perangkat lunak DHCP client sehingga dapat tersinkronisasi dengan DHCP server. Untuk selanjutnya kita lanjut masukkan komen nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Dan pada konfigurasi ini server akan memberikan atau menyewakan IP secara otomatis, namun dengan catatan IP yang diberikan atau disewakan ini kepada klien akan secara acak sesuai dengan range yang akan diatur pada konfigurasi DHCP servernya. Dan pada komen ini pun kita bisa menentukan IP sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan fixed address. Dan saya akan contohkan nanti setelah konfigurasi ini beres. Dan adapun keuntungan dan kerugian menggunakan layanan DHCP ini,
Yang pertama, keuntungannya memudahkan seorang administrator jaringan dalam memberikan nomor IP address secara otomatis di komputer dalam jaringan tanpa harus mengisi secara manual. Nah, untuk yang kedua, memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan untuk kerugiannya, semua pemberian nomor IP address bergantung pada server. Jadi jika server mati atau off, maka semua komputer klien akan terkena dampaknya juga, seperti disconnect dan tidak saling terhubung. Dan apabila terjadi seperti itu, maka kita harus mengkonfigurasi awal lagi. Dan untuk yang kedua, kerugiannya tidak adanya autorasi atau pembuktian keaslian. Selama komunikasi antara DHCP server dan DHCP klien, sehingga DHCP server tidak mengetahui jika ada DHCP klien yang tidak sah di dalam jaringan itu. Dan selanjutnya saya akan coba untuk konfigurasi fixed address yang bisa kita menentukan berapa IP addressnya dengan menambahkan MAC address dari komputer atau klien kita. Dan saya akan menentukan fixed addressnya 192.168.3.3. Setelah konfigurasi kita telah selesai, maka kita coba untuk merestart yang konfigurasi DHCP server kita tadi. Nah, telah oke. Jika telah oke, maka konfigurasi kita yang tadi telah benar atau sukses. Dan jika valid, maka harus ada yang diperbaiki lagi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke komen nano/etc/default/isc/dhcp server. Setelah itu, kita gantikan interface-nya atau mengubah interface-nya dengan ETH1. Lalu save. Setelah di save, saya akan mencoba merestart lagi dan restart menggunakan init6. Kita masuk ke super user lagi dengan ketikan command root, masukkan password root. Setelah itu saya akan coba pada klien. Dan untuk yang pertama-tama kita akan mematikan dulu, lalu enablekan lagi, lalu ke properties. Setelah itu kita DHCP kan. Setelah DHCP lalu OK, dan tunggu beberapa saat, atau bisa dengan merefresh atau disable, enablekan lagi, dan telah terlihat telah ter-DHCP networknya. Dan untuk IP-nya sudah ter-fixed address. Dan kita coba ke Google Chrome, apakah sukses atau bisa dengan menggunakan fixed address.
Dan saya coba untuk menonaktifkan fixed address-nya. Dengan menonaktifkannya, kita bisa menggunakan hashtag. Setelah itu, kita masuk ke kliennya lagi untuk mengecek apakah setelah dinonaktifkan, apakah bisa memasuki pada website detik.com. Dan sebelum memasuki, kita restart terlebih dahulu. Kita masuk ke properties. Kita masuk lagi ke super user. Setelah itu enablekan lagi. Tunggu beberapa saat. Lalu kita akan cek pada Google Chrome apakah telah bisa kita memasuki website detik.com ini. Nah, tunggu, kita akan cek ping sudah TTL dan kita memasuki website detik.com. Tunggu loading. Mungkin sinyalnya agak lemot kali ya. Akhirnya kita telah memasuki pada website detik.com ini. Berarti untuk DHCP server kita telah sukses dan static routingnya. Dan apabila ada kesalahan pada video kali ini, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.